Shalom, perkenalkan nama saya Minetunka, saya dari 11 1. Di sini saya ingin membagikan sedikit tentang dampak merokok bagi kesehatan remaja. Data dari Kementerian Kesehatan RI menunjukkan 80% dari perokok di Indonesia sudah mulai merokok di bawah usia 19 tahun. Kelompok usia dengan jumlah perokok tertinggi yaitu 15-19 tahun dan disusul dengan usia 10-14 tahun. Nyatanya, merokok pada usia anak-anak dan remaja sangat berbahaya bagi kesehatan dan dalam beberapa kasus parah dapat menyebabkan kematian. Berikut ini adalah beberapa dampak merokok pada kesehatan anak-anak dan remaja. Yang pertama, paru-paru dapat berhenti berkembang. Rokok menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan paru-paru pada anak-anak dan remaja, serta dapat menimbulkan masalah kronis saat mereka beranjak dewasa. Contohnya, akan timbul penyakit yang sering dikenal dengan PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Saat kebiasaan merokok pada anak-anak dan remaja berhasil dihentikan, akan ada kemungkinan paru-paru dapat berkembang kembali. Namun, sebuah riset menunjukkan bahwa jika seorang anak merokok selama 20 hari, maka dampak buruk terhadap paru-parunya sama seperti seseorang yang telah merokok selama 40 tahun, dan ia pun lebih rentan terkena penyakit kanker paru-paru. Yang kedua, gejala penyakit jantung dan pembuluh darah. Tak hanya menghentikan perkembangan paru-paru, merokok pada usia anak-anak dan remaja juga dapat menyebabkan kerusakan pada sistem peredaran darah yang berangsur semakin parah saat ia tumbuh dewasa. Penelitian menunjukkan terhadap 20 juta orang selama beberapa tahun terjadi peningkatan prevalensi infark miokard dan penyakit jantung koroner pada orang yang aktif merokok sebesar 70% dibandingkan orang yang tidak merokok. Yang ketiga, kerusakan gigi. Hampir setengah dari infeksi yang terjadi di mulut terjadi kepada merokok aktif yang berusia di bawah 30 tahun. Sebuah riset juga membuktikan hal yang sama, yaitu perokok pada usia yang muda lebih memiliki banyak plak, karies, dan berbagai infeksi gusi dan mulut dibandingkan anak seusianya yang tidak merokok. Yang keempat, masalah pada otot dan tulang. Penelitian di Swedia dengan mengikutsertakan 1.000 remaja dan penelitian di Belgia dengan mengikutsertakan 677 remaja menunjukkan bahwa remaja yang sering merokok memiliki kepadatan tulang yang lebih rendah serta penurunan puncak pertumbuhan yang seharusnya terjadi pada usianya. Yang kelima adalah kanker. Rokok mengandung senyawa karsinogen yang dapat menginduk mutasi atau pembelahan sel pada level DNA sehingga dapat menyebabkan kanker. Kanker paru merupakan kanker utama yang dapat disebabkan oleh kebiasaan merokok. Namun, selain kanker paru, merokok juga dapat menyebabkan kanker mulut, laring, esofagus, lambung, pankreas, hati, usus besar, ginjal, kantung kemih, testis, serviks, dan leukemia. Indonesia sendiri berada pada urutan ke-6 dengan jumlah perokok terbanyak di dunia dengan jumlah yaitu 39,8% dan disusul oleh Rusia dengan jumlah 39,1% orang dewasa. Mengapa merokok dapat menyebabkan dampak-dampak yang begitu mengerikan? Seperti yang kita tahu, di dalam rokok terdapat banyak bahan kimia yang sangat berbahaya. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama ada karbon monoksida, yang kedua ada tar, yang ketiga ada benzena, lalu terdapat formaldehida, hidrogen sianida, arsenik, kadmium, dan amonia. Lalu bagaimana cara berhenti merokok? Berikut ini adalah tips-tips berhenti merokok. Yang pertama, temukan tekad kalian. Yang kedua, bergaul dengan orang yang tidak merokok. Yang ketiga, membuat rencana. Yang keempat, mengganti kebiasaan merokok dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Yang kelima, rajin berolahraga. Yang keenam, kurangi minuman berkafein. Yang ketujuh, sering makan buah dan sayur-sayuran. Yang kedelapan, jangan patah semangat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan yang tidak berkenan bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom.